Selamat pagi, selamat sahabat. Selamat bertemu kembali bersama saya Hermawan Wicaksono di HWPR, Hermawan Wicaksono Podcast Religius. Kali ini sharingku berjudul tentang mengenal Tuhan. Kita mulai dengan sebuah ayat yang ada di Kejadian 4 ayat 1, tapi aku kasih versi Inggrisnya. King James Version. And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Aku garis bawahi ada kata knew. Kemudian kita lihat di terjemahan bahasa Indonesianya. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kejadian 4 ayat 1. Aku garis bawahi lagi sebuah kata bersetubuh. Jadi tadi ada kata new, sekarang ada kata bersetubuh. New itu di King James Version, kemudian bersetubuh di Indonesia terjemahan baru, kemudian Yaudah bahasa Ibraninya. Yaudah bahasa Ibrani itu bahasa Inggrisnya artinya sense of entity. Jadi adanya kesatuan. Kayak gini nih, gitu. Sense of entity. Rasa menyatu gitu. Mari kita lanjut ke cerita Sodom dan Gomora. Ada sebuah ayat di Kejadian 19 ayat 5. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Ini cerita tentang ada dua orang malaikat yang datang kepada Lot untuk memberikan warning kepada Lot waktu itu. Ada kata yang aku garis bawahi lagi, yaitu kata pakai. Sekarang versi Inggrisnya. And they called unto Lot and said unto him, where are the men who came in to you this night? Bring them out unto us that we may know them. Ada lagi sebuah kata yang aku garis bawahi. Know. Yang tadi katanya yang di bahasa Indonesianya pakai. Sekarang di bahasa Inggrisnya katanya know. Know dalam King James Version, pakai di terjemahan Indonesia terjemahan baru, dan kalimat bahasa Ibraninya juga sama. Yaudah. Jadi kata kenal memiliki arti bersetubuh, berhubungan suami istri. Sense of entity. Masuk tadi. Yang gini nih. Kesatuan, menjadi satu, yang nah gitu tadi kan. Jadi itu artinya yaudah, bersetubuh, berhubungan suami istri. Mari kita lihat di Efesus 5, ada sebuah perikop dalam Efesus 5. Judul perikopnya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Mari kita baca ayatnya di situ. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus 5 ayat 24 sampai 25. Aku garis bawahi lagi, ada kata jemaat, kata Kristus, kemudian kata istri, dan kata. Kita perhatikan baik-baik. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri tunduk kepada suami. Jemaat adalah istri, Kristus adalah suami. Jadi ayat ini ada menggambarkan sebuah persamaan ya. Kristus sebagai suami dan jemaat sebagai istri. Begitu. Ikatan Kristus dan jemaat adalah ikatan pernikahan. Bernakah seperti itu? Ya tadi sudah dijelaskan di ayat sebelumnya. Pernikahan roh. Roh Allah dan roh manusia menjadi satu. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Yang tadi.
Aku dalam kamu dan kamu di dalam aku. Menyatu, sense of entity, menjadi satu kesatuan. Yohanes 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Jadi menyatu ya. Mari kita kembali ke depan lagi, ke ayat depan lagi tadi. Adam bersatu dengan Hawa melahirkan Kain. Jadi roh Allah bersatu dengan roh manusia harus berbuah. Harus ada yang dilahirkan juga. Melahirkan apa? Berbuah apa? Roh dan roh berbuah roh. Tetapi buah roh ialah kasih. Galatia 5 ayat 22. But the fruit of the Spirit is love. Dalam bahasa KJV-nya love, terjemahan bahasa Indonesianya kasih, dan di bahasa Yunaninya agape. Keren ya? Tetapi buah roh ialah agape. The fruit of the Spirit is agape. Membacanya jadi gitu, biar maknanya tuh ini apa? Kena gitu ya. Apa sih agape? Aku ambil dari pengertian di Wikipedia. Agape adalah istilah Yunani yang berarti cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, atau cinta tanpa batas, atau cinta tanpa syarat. Cinta agape tidak pernah egois. Itu unconditional love. Dalam tradisi Kristen, agape berarti cinta yang bersifat total, kerap identik dengan cinta Tuhan terhadap ciptaannya. Jadi roh dan roh melahirkan agape. Ketika kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, ada agape, unconditional love. Itu level cinta yang paling tinggi ya, unconditional love. Ada kan cinta eros, cinta filia, tapi yang paling level atas itu agape. Kata agape juga digunakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih, love, agape Allah akan dunia ini. Kita ganti pakai agape aja ya. Karena begitu besar agapenya Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah dan manusia menyatu, sense of entity, jadinya agape. Seperti itu. Sekarang memang manusia menikah sama Allah. Buktinya apa? Emang ada undangannya? Emang ada catatan sipilnya? Kita lihat ya. Bukti pernikahan Allah dan manusia. Keluaran 32 ayat 15-16. Setelah itu berpanggillah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ini kejadian ketika Musa pergi ke Gunung Sinai selama 40 hari. Terus dia turun ke bawah. Ini proses turunnya. Yang aku garis bawahi, Musa membawa kedua loh hukum Allah. Ada kedua loh hukum Allah. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya. Berarti ada sisi sini dan ada sisi satunya lagi. Kedua sisinya. Yang bertulis sebelah menyebelah. Jadi dan ditulis di sisi sini. Ini ada loh, tablet ya. Loh itu tablet. Batu, tablet bertuliskan di depan belakang. Di kedua sisinya ditulis sebelah menyebelah. Dan loh itu adalah pekerjaan Allah. Pertanyaannya,
Loh apa? Berapa banyak? Bagaimana penulisannya? Loh apa? Loh hukum Allah. Berapa banyak? 2. Bagaimana penulisannya? Ditukik, engrave, diukir di kedua sisinya. Ditulis sebelah menyebelah. Jadi 10 hukum itu ditulis sebelah menyebelah. Kalau gambar-gambar kan kita lihat di gambar-gambar tuh gini ya. 1 sampai 5, 6 sampai 10 itu digambar. Tapi kalau Alkitab bilang tulisannya nggak gitu, men. Sebelah menyebelah. Nggak tahu jumlahnya ya, di sini 1 sampai 5 atau di sini 6 sampai 10, kita nggak tahu jumlahnya soal itu. Tapi yang jelas dua-duanya punya tulisan yang sama. 10, 10. 10, 10. Apa tandanya? Apa artinya? 2 loh yang sama bertuliskan hukum Allah. 10, 10. Ditulis di kedua sisinya sebelah menyebelah. Ini lebih dari sekedar hukum, tapi ini adalah punya 2 dokumen yang sah adalah syarat perjanjian. Ini adalah akte pernikahan antara Tuhan dan manusia. Itu tuh bukti sah pernikahan Tuhan dan manusia, yaitu hukum Allah. 10 hukum, ada 2. Sama kan? Kayak akte nikah ada 2 kan? Catatan sipil ada 2. Terus akte-akte perjanjian pasti semuanya ada 2 tuh. 2 akte yang sama. Seperti itu. Jadi ini adalah melambangkan juga pernikahan antara Kristus dan jemaatnya. Kristus sebagai suami dan jemaat sebagai istri. Manusia mengenal Allah maka berbuah kasih, berbuah agape. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau tidak kenal? Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal aku, kata Tuhan seperti itu. Umatku binasa karena nggak menikah sama aku. Tidak menyatu sama aku. Aku tidak di dalam dia dan dia tidak di dalam aku. Binasa karena tidak menikah, tidak berbuah roh, tidak ada agapenya. Jadi wajar aja binasa. Nggak ada agape, men. Tidak ada unconditional love. Jadinya binasa. Binasa itu bukan berarti juga mati fisik ya. Ini lebih kepada binasa kerohaniannya gitu. Rohnya yang mati itu. Bukan secara fisik sih. Literally fisik. Tapi lebih kepada spiritnya. Jiwanya yang mati. Seperti itu. So, kenallah akan Allah. Menikah dengan Allah. Kita ini sebagai mempelai wanitanya. Sebagai istrinya. Sudah menikah sama Allah? Sudah. Sudah punya anak? Lihat aja. Ada agapenya gak? Ada punya unconditional love gak? Seperti itu aja. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.